spesialis Opjin Konsultan. Assalamualaikum Bunda, bersama saya Luli, yaitu hostnya, dengan moto kami yaitu bersyukur untuk bahagia dan tetap sehat. Nah, dengan misi kami yaitu membagi informasi kesehatan reproduksi dengan mudah dan nyaman. Topik kali ini yaitu bahayakah nggak sih kalau kehamilan lebih dari perkiraan lahir? Oke Bunda, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Luli. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih bunda-bunda cantik, bunda-bunda muda yang kemarin mengikuti diskusi kami tentang HPL. Kita akan lanjutkan lagi topik tentang HPL ya. Tetapi di sini adalah HPL yang membuat salah satunya galau adalah bagaimana nih kalau saya sedang melebihi HPL kok belum lahir? Ya, ini adalah sumber kegalauan para ibu-ibu muda. Tapi biasanya memang akhirnya harus konsultasi datang dengan dokter kandungan atau bisa jadi dengan bidan terdekat ya. Nah, sedikit akan ibu bahas tentang kehamilan melebihi waktu ya. Jadi memang dalam definisi kami ada yang disebut dengan post-date dan ada yang disebut dengan postpartum. Jadi pada prinsipnya definisi yang pertama adalah untuk yang post-date itu melebihi waktu saja dulu. Jadi dari perkiraan 40 minggu dia mundur jadwalnya, tapi belum sampai ke postpartum. Kalau postpartum itu definisinya melebihi dari 42 minggu. Kira-kira apa ya yang membuat galau? Nah, yang membuat galau sebetulnya memang kita tidak boleh abaikan begitu saja. Jadi kalau memang melebihi waktu kita tidak boleh santai-santai, wah nggak apa-apa, dulu juga 10 bulan nggak apa-apa gitu ya. Atau mungkin bahkan ada kok yang sampai 11 bulan. Oke, yang seperti ini bisa jadi memang terjadi pada orang-orang di mana mungkin siklus haidnya yang tidak teratur. Jadi pada zaman dahulu memang karena kita tidak memperhitungkan tentang umur kehamilan. Tapi kali ini dengan perangkat USG seperti yang kita ketahui kemarin, untuk USG awal kita bisa menentukan ini umur kehamilannya berapa minggu. Dari dasar USG yang awal untuk mengetahui umur kehamilan awal sebagai akurasinya yang paling bagus, nah nanti di sana kita akan berpedoman. Berpedomannya memang kita harus perkiraan nih di 40 minggunya kapan akan terjadi persalinan itu. Kalaupun mundur masih boleh. Tetapi bolehnya ini pun harus kita perhatikan ya, tidak boleh melebihi waktu yang sampai pada saat kita periksa ternyata terlihat ada air ketuban yang berkurang. Jadi apa sih yang harus kita perhatikan kalau misalnya persalinan ini mundur? Jadi saya setuju sekali untuk ibu-ibu muda yang kalau menghitung dari perkiraan Bu Bidan ternyata dari 40 minggu kok belum bersalin juga, silakan. Bisa konsultasi ulang dengan dokter kandungan terdekat, dokter kebidanan terdekat. Nanti di sana akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang penting pada wanita-wanita pada ibu hamil yang melebihi waktu yang paling utama adalah bagaimana jumlah air ketubannya dan bagaimana fungsi ari-ari atau plasentanya. Jadi nanti plasentanya kita lihat grade berapa. Ya, ada juga pemeriksaan tambahan fungsi tali pusarnya dengan USG Doppler, namanya Doppler dari vena umbilicalis. Dari sana nanti kita bisa lihat seberapa jauh kekurangan oksigen yang akan terjadi pada janinnya. Jadi memang pada kehamilan melebihi waktu yang kita khawatirkan itu adalah manakala makanan yang diberikan kepada janin itu sudah ada batasnya. Jadi yang kita takutkan jatah makanan dan minuman janin itu menjadi berkurang. Yang kita takutkan lagi manakala produksi urin janin nanti berkurang. Ditunjukkan dengan air ketuban yang sedikit, di istilah medis kita sebut dengan oligohidramnion. Manakala kita sudah menemukan tanda-tanda seperti itu menjadi potensi untuk kita lakukan induksi. Ya, induksi untuk persalinan. Nanti kita dalam batas berikutnya lagi kita akan diskusikan apa itu induksi persalinan ya mestinya. Jadi pada pasien dengan melebihi waktu cukup kita sebut dengan post-date ya. Tapi nanti kalau sudah melebihi di 42 minggu kita sebutnya dengan postpartum. Andai dokter itu menemukan sesuatu yang berisiko, memang mungkin akan disarankan untuk dilakukan induksi supaya bayi ini bisa lahir spontan ya per vagina asal dengan memenuhi beberapa syarat ya. Jadi memang kita harus aware, intinya di sini kalau kita menemukan
kehamilan yang postpartum atau postdate ataupun postpartum, kita harus aware ya atau perhatian. Kita tidak boleh abaikan begitu saja karena akan berisiko terhadap si janin. Untuk risiko terhadap janin itu memang risikonya adalah fetal distress. Apa itu fetal distress? Di mana janin itu akan gampang sekali detak jantungnya tidak teratur ya. Dan karena jantungnya tidak teratur atau asupan oksigen kurang baik, akhirnya air ketubannya menjadi lebih keruh. Jadi keruh di sini, maaf, mungkin sedikit saya membenarkan, air ketuban keruh di sini sebetulnya bukan karena jamu ya, karena sementara ini beberapa pasien menganggap kalau air ketuban keruh itu adalah karena jamu, tetapi cenderung air ketuban keruh itu menandakan bahwa ada yang disebut dengan meconium. Meconium itu adalah BAB-nya si kecil, jadi DD itu di dalam BAB. BAB yang akhirnya BAB-nya itu karena dia berwarna kehijauan, sehingga akan mewarnai air ketuban yang dilihat air ketuban berwarna hijau dan keruh. Jadi hijau dan keruh di sini bukan karena jamu loh ya, tapi karena terjadi kondisi si kecil yang kekurangan oksigen. Jadi mekanismenya pada waktu Dede ini kekurangan oksigen akan terjadi kelonggaran atau otot di duburnya Dede itu jadi melemah. Karena ototnya melemah, jadilah terjadi BAB di dalam rahim. Nah, BAB di dalam rahim ini yang akhirnya menjadikan ketuban itu keruh. Kalau ini terjadi dan ternyata si kecil terjadi kekurangan oksigen yang berkepanjangan, nanti pada waktu proses persalinan, monitoring detak jantungnya harus lebih ketat. Karena bisa jadi Dedek sudah minta tolongin saya, tolongin karena menunjukkan dengan detak jantung yang kurang bagus. Kalau kita kelewatan penanganannya, nanti Dedeknya yang maaf mungkin jadi lemas atau mungkin jadi nggak bisa menangis atau kadang bisa berakibat fatal. Tapi insya Allah kalau memang kita dari awal kita sudah memahami tentang atau perhatian tentang kehamilan yang melebihi waktu ini, insya Allah hal itu tidak akan terjadi. Karena pada saat dokter akan menentukan ini akan kita pacu atau ini harus sesar, itu nanti semua dengan banyak pertimbangan. Dan bukan berarti setiap persalinan yang melebihi waktu harus sesar, tidaklah ya Bunda. Jadi jangan khawatir, silakan kalau ada melebihi waktu dari proses dari tanggal kekaryaan persalinan, hubungi bidan terdekat atau kalau memang perlu dirujuk silakan hubungi dengan dokter kebidanan terdekat di rumah sakit yang terdekat dari ibu-ibu hamil muda ini ya. Jadi insya Allah kita nggak perlu khawatir berlebihan. Kuncinya tidak perlu khawatir berlebihan, tapi kita perhatian. Artinya kita aware ya, kita perhatian, kemudian kita mengambil langkah untuk konsultasi ulang kepada bidan atau kepada dokter yang terdekat. Insya Allah kalau kita bisa melakukan penata laksana lebih awal akan terjadi aman buat bayi si kecil maupun terhadap bundanya, karena efek terhadap kehamilan lebih waktu kecuali kepada janin tadi menjadikan bayi mungkin gampang lelah atau mungkin menangisnya jadi kurang. Efek terhadap seorang ibu bersalin kalau melebihi waktu sering didapatkan dengan berat bayi yang lebih besar. Sehingga kalau berat bayi lebih besar mungkin proses persalinannya menjadi lebih rumit ya. Kadang-kadang butuh diinduksi, kadang-kadang proses persalinannya pembukaannya jadi turunnya lambat. Kalaupun bisa lahir saat diinduksi mungkin butuh perbaikan dari jalan lahir yang lebih lebar. Jadi lebih lebih membuat trauma atau luka pada ibunya. Bahkan yang berisiko kadang-kadang sering terjadi distonia bahu, di mana bayi sudah lahir kepalanya tetapi bahunya tertinggal. Nah, kita juga bisa diskusikan lagi suatu saat apa itu distonia bahu ya. Jadi nanti ke depannya lebih fokus lagi kita akan nanti kita akan ketemu lagi dalam topik induksi persalinan ya, dan mungkin suatu saat kita juga akan bisa topik lagi yang menarik dengan distonia bahu. Tapi dari hal ini kita cukupkan dulu mungkin untuk kehamilan postdate dan postpartum, sehingga kalau memang ibu-ibu hamil ini calon ibu ini galau dengan kehamilan melebihi waktu, silakan jangan lupa segera aja ke bidan terdekat, bisa dilanjutkan ke dokter yang tepat ibu-ibu hamil ini konsultasi rutin, sehingga kita bisa mengambil langkah yang lebih baiknya seperti apa. Kapan timing waktu untuk kita bisa lakukan induksi atau kita bisa masih ada waktu untuk beberapa hari ke depan, kita bisa melihat dari USG. Mungkin itu dulu Mbak Uli ya.
Bunda mau tanya nih, Boleh. kalau namanya ada induksi yang tadi itu ya, ada yang manual atau alami nggak sih Bunda? Oh iya, Ibu sampai lupa. Sambil menunggu mungkin waktu yang dokter itu berikan, misalnya konsultasi ke bidan dan konsultasi ke dokter ternyata masih aman, bisa kok ada induksi secara manual, artinya induksi yang dilakukan secara alami. Ya, betul sekali Mbak Uri. Tadi Ibu hampir lupa ya. Induksi yang manual yang bisa dilakukan adalah, yang pertama mungkin simple merangsang puting payudara. Jadi rajin-rajin aja kita lagi sambil di dapur kita rangsang-rangsang sendiri puting payudara kita, karena dengan merangsang puting payudara ada hormonal yang akan sampai ke otak. Di otak nanti akan mengeluarkan hormon namanya oksitosin yang bisa merangsang kontraksi rahim. Di luar itu ada yang disebut dengan hubungan seks ya, atau kita biasa sebut dengan jima ya. Jadi hubungan seks pada hamil tua itu dibutuhkan sekali, karena di dalam sperma suami ini ada kandungan yang disebut dengan prostaglandin E, di mana kandungan ini itu bisa berfungsi kecuali dia mematangkan mulut rahim ya, mematangkan. Jadi mulut rahim itu yang kalau Bu Bidan selalu mendiagnosa, oh ini buka 2, ini buka 3, itu mulut rahim. Jadi mulut rahim itu bisa dilihat, ini buka 2, buka 3, buka 4 gitu ya. Nah ini mulut rahim bisa jadi memang kadang-kadang keras, kaku gitu ya, sehingga proses untuk pembukaannya menjadi lebih lambat. Nah ini bisa dimatangkan atau dilunakkan dengan sperma suami. Jadi nggak ada salahnya melakukan hubungan seks pada hamil tua. Itu malah mungkin dianjurkan untuk melunakkan pintu rahim. Setelah lunak, kecuali lunak, nanti prostaglandin atau sperma suami tadi akan membuat kontraksi pada rahim. Ya, itu yang kita harapkan. Sehingga tapi pangapunten ya, maaf, ibu-ibu muda ini nanti ada merasakan nyeri. Tapi nyeri ini yang kita harapkan sebetulnya. Jadi nggak perlu takut dengan nyeri ya atau kontraksi rahim. Itu adalah sesuatu yang wajar. Mungkin sedikit saya pesankan juga buat ibu-ibu muda yang persiapan persalinan, nggak perlu membayangkan persalinannya nanti akan seperti apa. Kalau membayangkan, bayangkanlah sesuatu yang indah. Nanti pada saat proses persalinan, kontraksi itu adalah kontraksi yang penuh dengan pahala, di mana saat kontraksi pintu rahimnya akan membuka, ya. Jadi boleh dengan afirmasi nanti yang membuka itu adalah bunga mawar yang sedang membuka kelopaknya, ya, atau mungkin bisa jadi dedeknya sedang membuka mulutnya, ya, untuk bisa akan ketemu dengan ibunda dan ayahnya di luar nanti. Jadi mungkin bukan ketakutan yang menjadikan seorang ibu muda untuk menjalankan tentang persalinan. Jadi kita bayangannya itu nggak usah membayangkan yang susah-susah, tapi bayangkan yang mudah-mudah saja, karena ini amat sangat mempengaruhi proses keberhasilan persalinan pada saat persalinan. Mungkin itu Mbak Uri. Oke Bunda. Ya. Terima kasih. Oke, kita bisa ketemu lain waktu. Oke, dengan topik yang lebih menarik tentunya. Oke. Jangan lupa subscribe dan like atau komen di. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.